Doa tentang tujuan dan manfaat memberi doa, memberi persembahan yang ditujukan kepada yang telah meninggal. Kita baca penjelasan Sang Buddha ini secara bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk, sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian persiapan yang merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau, sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini, sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, manfaat dan tujuan memberikan persembahan kepada yang telah meninggal. Marilah kita dengan penuh khusyuk, penuh keyakinan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, kita bawakan doa-doa. Semoga nantinya benar-benar berguna dan bermanfaat untuk melapangkan jalan al-mahumah. Halaman 3. Kita puji, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisataya Mahasataya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Tisarana bersama-sama.
Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Halaman 5. Perenungan sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttara purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Keluhuran Dhammanusati bait pertama bersama-sama. Swagato bhagawata dhammo sanditiko akalika ehipasika opanayika pacatang pedi tapa vinyohiti. Halaman 9. Sangganusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sangha, ojo patipanno bhagavato sawaka sangha, naya patipanno bhagavato sawaka sangha, sami patipanno bhagavato sawaka sangha, ya didang catare purisa yogane atta purisa pugala esa bhagavato sawaka sangha, ahuneo bahuneo dakeneo anjali karaneo anyutarang punya ketang lokasan. Dibuka halaman 28, 28, 30 dan 32. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali belajar tentang ajaran Sang Buddha, tentang luka penderitaan karena ditinggal, karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Semoga akan membawa pencerahan dan kesadaran bagi kita semua bahwa kematian adalah alami dan setiap orang yang pernah dilahirkan pasti mengalami kematian. Kita baca bersama-sama Sutta tentang luka penderitaan halaman 28, 30 dan 32. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua.
Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kematian. Lihatlah bagaimana orang-orang yang telah di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Kita baca kembali halaman 22. Ajaran Sang Buddha atau khotbah Sang Buddha tentang 3 hal yang bersifat tidak kekal dan bersifat universal. 3 corak universal kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas, dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Halaman 24. Perumpamaan tentang orang yang harus mati, yaitu seumpama sebuah gunung. Kita baca bersama-sama. Bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa,
berubah dan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelapukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun pembersih jalan. Tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit. Tiada satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal ia berbahagia di surga. Dibuka halaman 26. Sang Buddha menjelaskan tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca bersama-sama. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan mangsa saling bergantung. Semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya. Itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang bajik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga bebas dari halangan rintangan maupun mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32. Kita baca bersama-sama doa ini. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Halaman 34 Pansupulagata. Sang Buddha menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terbentuk ini tidak kekal adanya, tidak ada yang abadi, tidak ada yang tetap. Semoga almarhumah segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia ini, dan akan mengambil kebebasan untuk terdorong telah di alam-alam yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara. Anicca wata sangkara upadawaya dhammino upacitwa nirojanti sanggupa samosukro sapi sata mara
mari sami nate me tasam sayo. Bukunya ditutup, masih di bawah. Telah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha, ajaran-ajaran Sang Buddha, nasihat-nasihat Sang Buddha yang akan memberikan pengertian, pemahaman yang benar tentang kehidupan ini yang tidak kekal. Semoga akan mencerahkan dan menyadarkan kepada kita semua untuk segera menerima hukum kematian yang berlaku bagi siapapun yang pernah mengalami kelahiran. Tibalah saatnya terutama keluarga yang ditinggalkan akan diingatkan oleh nasihat Sang Buddha tentang pengorbanan yang pernah diberikan seorang mamah, seorang ibu, dengan selalu mengingat jasa dan pengorbanan seorang ibu yang pernah melahirkan, yang pernah membesarkan. Sekalipun orang tua telah tiada, semoga tidak pernah melunturkan, tidak pernah melupakan kebaikan-kebaikan dari orang tua itu dan bertekad ingin selalu menjaga nama baik keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, seorang mamah untuk anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai, sukar terlukiskan penderitaannya. Tetapi berpisah dari yang dikasih juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, seorang ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya. Dan air mata berderi jatuh dari matanya, seperti monyet menangis diam-diam. Demikian dalam cinta seorang mamah pada anaknya, sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak-anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang mamah atau ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui, bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami panjatkan doa dalam rangka peringatan 1 tahun wafatnya Ibu Almarhumah Lia Hyojun. Dengan kekuatan doa-doa yang kami panjatkan, dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam dulu semasa hidupnya, dan dukungan doa restu dari yang hadir maupun yang tidak hadir pada kesempatan ini, semoga akan membantu perjalanan arwah belum menuju alam yang lebih berbahagia, alam surga. Dan juga doa ini berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu.
Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi ini, kita bersama-sama sebagai wujud bakti dan hormat kepada almarhumah, kita kirim doa dan kita berikan persembahan-persembahan. Di masa kehidupan Sang Buddha ada satu riwayat yang terkait dengan kematian seseorang. Jadi ada seorang pemuda yang baru saja kehilangan orang tuanya ditinggal kematian. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia ingin berbuat yang terbaik untuk arwah orang tuanya yang telah meninggal. Kemudian dia minta saran kepada Sang Buddha, datang kepada Sang Buddha dengan kekuatan doa atau apa yang akan dilakukan oleh Sang Buddha agar orang tuanya yang baru saja meninggal ini masuk di alam surga bahagia. Seperti harapan setiap orang pasti akan menginginkan kelahiran di surga bahagia. Kemudian pemuda ini bertemu dengan Sang Buddha, dan setelah bertemu Sang Buddha, si pemuda ini disuruh membawa dua hal. Yang pertama itu membawa batu, kemudian membawa minyak. Kemudian diajak oleh Sang Buddha di sebuah kolam. Kemudian Sang Buddha menyuruh pemuda ini untuk melempar batu tadi ke kolam, minyak juga ke kolam. Kemudian Sang Buddha juga menyuruh pemuda ini, sekarang undanglah pemuda, rohaniwan dari berbagai aliran agama apapun untuk datang di sini untuk memanjatkan doa agar batu tadi ya bisa terapung, minyak tadi bisa tenggelam. Kemudian mendapat perintah seperti itu, si pemuda ini mengatakan, sekalipun didoakan Sang Buddha, tidak mungkin terjadi batu yang berat akan terapung, minyak yang ringan akan tenggelam. Kemudian Sang Buddha mengatakan, demikian pula pemuda, apabila di masa kehidupan orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang berat, perbuatan-perbuatan jahat, akan menenggelamkan di alam bawah, alam rendah, alam penderitaan, alam neraka. Tapi apabila orang tuamu melakukan perbuatan-perbuatan yang ringan, yang berguna, yang bermanfaat, kebaikan-kebaikan, akan mengangkatnya di alam surga bahagia. Nah, ada satu cara namun Bapak Ibu, ya, bagaimana agar batu yang berat tadi, yang tenggelam di dasar kolam, ya, tadi bisa terangkat, berada di permukaan air. Ada caranya, yaitu ditaruh pelampung atau ditaruh perahu. Demikian pula ilustrasi ini untuk menjelaskan bahwa doa-doa yang dibawakan seseorang untuk orang tuanya itu ibaratnya kita membuat pelampung-pelampung, ya. Sekiranya orang tua kita terlahir di alam rendah, alam bawah, kita angkat dengan doa-doa, kita taruh di perahu-perahu dengan doa-doa ini yang akan membawa di alam-alam bahagia. Sudah menjadi keyakinan di kalangan umat beragama, setiap ada kematian bukan saja mati langsung kita taruh atau kita kremasi atau langsung kita kebumikan, namun didahului doa-doa. Karena doa itu ada gunanya, ada manfaatnya. Ibaratnya kita membuat pelampung-pelampung bagi yang telah meninggal. Dan juga dikatakan oleh Sang Buddha, di kalangan umat Buddha dan para simpatisannya juga ada terkait dengan kematian, diberikan persembahan-persembahan, makanan-makanan dan saji-sajian ini. Secara kasat mata kita tidak melihat makanan yang kita sajikan itu jumlahnya berkurang. Tetap sampai akhir nanti yang 5 tetap 5, kuenya juga tetap utuh. Apa kegunaan bagi seseorang yang telah meninggal atau bagi arwah? Tetap ada gunanya. Jadi buah atau persembahan itu sebagai alat, sebagai sarana bakti, sarana simpatik kepada orang tua yang telah tiada. Maka dikasih sarana-sarana itu. Jadi sebagai alat saja. Oh, saya meninggal, tetap disimpatiki ketika seperti saya masih hidup. Oh, saya sekalipun sudah meninggal, tetap diperlakukan
oleh keluargaku, oleh anakku diberi saji-sajian. Rasa simpatik yang diberikan keluarga yang masih hidup kepada yang telah meninggal inilah yang akan mengkondisikan perasaan arwah itu bahagia. Perasaan bahagia itulah yang membantu, yang mendukung untuk terlahirnya di alam bahagia. Tapi sebaliknya, tidak pernah disimpatiki setelah meninggal. Bahkan setelah meninggal keluarganya tidak harmonis, tidak rukun, saling bertengkar, ya. Itu merebutkan harta maupun alasan-alasan yang lain pertengkaran itu akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi penderitaan. Kondisi penderitaan itu adalah kondisi neraka. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita mau menciptakan surga dan neraka bagi orang tua kita sebetulnya gampang. Sejak hidup di dunia ini pun orang tua sudah sering merasakan neraka dan surga. Ketika anak-anak berbuat baik, alim, santun, ya, memegang etika, kita telah menciptakan surga bagi orang tua kita sendiri. Tapi sebaliknya kalau anak-anak itu tidak harmonis, tidak rukun, kita telah menciptakan neraka bagi orang tua kita sendiri. Dan sebagai anak yang berbakti, kita selalu berpikir agar di alam lain pun, ya, di alam-alam sana pun, orang tua kita tetap terjamin kesejahteraannya. Ada digambarkan dan mengirim pakaian agar orang tua di sana tetap mempunyai pakaian, mengirim makanan, mengirim uang-uangan, ya. Itu juga pola pikir agar orang tua di sana tidak kekurangan apa-apa dengan dibakar ngirimnya. Namun saya berpesan kepada umat Buddha, ngirimnya hanya boleh uang-uangan, jangan uang asli dibakar. Itu akan bermasalah juga, ya. Terus ada yang juga ngirim rumah-rumahan, ya. Kita lihat rumah-rumahan yang dibakar bentuknya kan bagus sekali. Bahkan ketika hidup di dunia belum tentu memiliki rumah sebagus itu. Kita berpikir yang terbaik untuk orang tua kita. Alangkah bahagianya orang tua kita dan kita yang ngirim kalau setelah mengalami kematian nanti mempunyai rumah seperti yang digambarkan rumah-rumah yang kita bakar itu, ya. Jadi rasa simpati, kepedulian, pikiran agar orang tua kita tetap bahagia, tetap sejahtera di alam sana, itulah yang perlu kita wariskan. Namun Bapak Ibu, ada esensi yang jauh lebih penting daripada menggunakan sarana dan prasarana buah maupun koper maupun rumah-rumahan sebagai bentuk bakti dan kepedulian kepada orang tua yang telah meninggal, yaitu menjaga nama baik keluarga. Inilah esensinya. Tidak ada gunanya, tidak ada banyak manfaatnya mengirim rumah-rumah harga jutaan. Ada yang 40-50 juta dikirim dibakar gitu saja. Namun sementara, ya, tidak menjamin itu yang ditinggalkan akan tetap harmonis dan bahagia. Maka esensi dari pelimpahan jasa adalah bagaimana kita berbuat baik sebanyak-banyaknya sehingga akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia. Semoga dengan pelaksanaan doa dan persembahan, buah-buahan, makanan maupun mengirim koper, mengirim sarana-sarana sebagai sarana bakti kepada orang yang telah meninggal, keluarga yang ditinggalkan dengan acara peringatan 1 tahun ini merasa puas dan lega karena mempunyai kesempatan untuk menyatakan bakti dan hormat kepada yang telah meninggal. Banyak orang yang menyatakan bakti kepada orang yang telah meninggal karena terhalang sedang COVID. Ya dulu di sini ya, itu di saat COVID tidak ada yang datang juga, cuma ngirim nama, ngirim apa saja, ngirim buah gitu, tidak berani. Namun Bapak Ibu pada kesempatan pagi ini bisa kumpul seperti ini adalah satu kesempatan yang baik. Ini juga akan dilihat oleh almarhumah bahwa yang saya tinggalkan ternyata punya bakti dan perhatian kepadaku. Semoga setelah terlahir di alam bahagia, surga bahagia ibu almarhumah, benar-benar ya menikmati alam bahagia dan tidak lupa mendoakan kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, maupun keharmonisan rumah tangga. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.
Kita buka kembali buku Puja Baktinya, halaman 33 dan 34. Namanya Liao Hijun ya. Liao Hijun. Ya, titik-titik nanti kita isi almarhumah ibu ya, ini 33 dan 34. Marilah kita limpahkan bersama jasa kebajikan dari pelaksanaan doa ini. Dalam segala kerendahan hati, kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini, kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Liao Hijun. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih, almarhumah Ibu Liao Hijun. Dengan segala pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para masata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memperoleh kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga semua kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memperoleh berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma, dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Bapak Ibu rangkaian pembacaan doa peringatan 1 tahun almarhumah. Semoga menjadi harapan keluarga dan harapan kita semua, almarhumah segera menikmati alam bahagia, alam surga, benar-benar menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Sekarang kita foto bersama ya.